Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Anak-anakku hari ini masih puasa. Ayo dijawab dengan jujur karena temanya kita hari ini adalah kejujuran. Nah, di hari ke-6 ini anak-anakku masih semangat ya puasanya. Alhamdulillah. Oke anak-anakku tahu apa tuh kejujuran itu. Kita akan bahas bersama ya. Anak-anakku, kalau ingat Pinocchio, kalau berbuat bohong maka hidungnya akan memanjang. Anak-anakku nggak mau ya seperti itu. Kalau semakin panjang nah, bukan bangir tapi gimana ya. Kejujuran itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata jujur yang punya imbuhan ke dan an. Nah, artinya adalah lurus hati, tidak bohong, tidak curang, tulus atau ikhlas. Ini kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Arab ya, Ibnu Tabrani Rusyan ini bilang kalau jujur itu terjemahan dari kata sidik yang berarti benar, dapat dipercaya. Jadi jujur adalah kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Oke, anak-anakku sudah jujur semuanya ya. Alhamdulillah, semoga anak-anak ulul albab ini selalu jujur. Karena jujur itu adalah inti dari semua kebaikan anak-anak ya. Kejujuran itu inti sari Islam. Kejujuran itu inti dari keimanan. Kejujuran juga kunci kesuksesan, serta kejujuran jalan kita menuju surga. Alhamdulillah, kalau jadi anak-anak yang jujur, jos ya, hebat. Apa tuh kejujuran dikatakan sebagai intisari Islam? Nah, pentingnya nilai kejujuran ini dikemukakan oleh Rasulullah ketika memberi ajaran kepada para sahabatnya. Di tengah-tengah para sahabatnya ada salah seorang pemuda yang bertanya, yang meminta diberi satu ajaran yang sudah melingkupi seluruh nilai Islam. Nah, jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, perbuatan apa atau ajaran apa yang sudah melingkupi seluruh nilai Islam? Rasulullah menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan menjaga kejujurannya. Nah, jadi orang yang jujur itu adalah sudah Islamnya insya Allah sempurna. Kemudian kejujuran inti dari keimanan ya. Keimanan ini tidak bisa dipisahkan dengan kejujuran anak-anakku ya. Karena dari keimanan ini seorang yang beriman ya, yang percaya, yakin dengan Allah, maka tidak akan pernah berani untuk tidak jujur. Karena di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan dia merasa bahwa Allah selalu mengawasinya, Allah selalu melihatnya. Dia yakin, dia tidak bisa bohong karena kalau aku bohong, Allah melihat, Allah mengawasi. Maka ini dikatakan kalau kejujuran itu inti dari keimanan. Maka perintah Allah adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur perilakunya. Ini Quran surah At-Taubah ayat 119. Kemudian dalam hadis Nabi juga pernah ya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu kikir? Rasulullah menjawab, mungkin saja. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu bersifat pengecut? Rasul menjawab, mungkin saja. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin berdusta? Kemudian Rasul menjawab, tidak. Ini hadis riwayat Imam Malik, Kitab Al-Muwatta. Kejujuran juga kunci kesuksesan anak-anakku ya. Nah, ini sesuai dengan penelitian dari Thomas J. Stanley PhD, orangnya ini bukunya menunjukkan bahwa dari 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang, ternyata IQ itu hanya di urutan ke-21 anak-anakku. Bersekolah di sekolah favorit itu di urutan ke-23. Lulus dengan nilai tertinggi itu faktor sukses di urutan ke-30. Anak-anak tahu apa yang nomor 1? Kunci sukses nomor 1 ini berdasarkan penelitian Thomas J. Stanley adalah jujur. Makanya kalau pengen jadi orang yang sukses, nomor 1 adalah harus jujur dulu.
Bahkan ketika membaca kisah spiritual ya, seperti manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kejujuran yang dipesan oleh ibunda beliau dipegang terus sampai pada suatu saat beliau itu dirampok. Dan dengan jujur, beliau itu memberitahu letak uang dan jumlahnya. Alhasil, perampok ini bukannya merampok, malah menjadi pengikutnya di kemudian hari. Maka ini jadi kunci kesuksesan. Kemudian, kejujuran juga jalan kita menuju surga. Ini sesuai hadis Nabi ya anak-anakku ya, bahwa kejujuran itu membawa kepada kebaikan, kemudian kebaikan itu membawa kepada surga. Sementara dusta itu adalah kejelekan, dan kejelekan itu akan membawa kita kepada neraka. Ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim ya, inna sidqa birun wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan wa innal kadhiba fujuran wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal abda la yataharra al kadhiba hatta yuktaba kadzaban. Anak-anakku, ini jelas sekali, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Anak-anakku, itu semua adalah kejujuran inti dari kebaikan. Nah, terus apa hubungannya kejujuran dengan puasa Ramadan ini? Coba jujur, selama ini anak-anakku sudah pernah puasanya bolong? Sudah pernah nggak puasa? Nah, jawab dengan jujur ya. Karena puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya anak-anakku. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, sangat sirriyah ya. Dikatakan sirriyah karena yang mengetahui seseorang melakukan puasa atau tidak adalah hanya orang itu dan Allah. Jadi ibadah puasa adalah salah satu media melatih seseorang untuk berlaku jujur. Nah, dalam kondisi apapun, kita tidak akan makan dan minum walaupun orang-orang tidak melihat kita makan dan minum. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan melihatnya. Orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa ini sedang dilatih untuk menyadari kehadiran Allah dalam hidupnya. Segala aktivitas pasti diketahui, diawasi oleh Allah. Bila keyakinan ini terus-menerus dijaga dengan baik, bukan tidak mungkin madrasah Ramadan ini akan membentuk manusia menjadi manusia yang jujur. Jika nilai kejujuran ini sudah terbentuk dalam jiwa manusia, besar kemungkinan penyimpangan moral tidak terjadi lagi ya. Kalau orang-orang sudah enggak bohong, sudah selalu jujur, maka insya Allah kejahatan itu tidak ada, kejelekan itu tidak ada. Tapi karena di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Jika ada yang jujur maka ada yang dusta, jika ada kebaikan maka ada kejelekan. Tapi di bulan Ramadan ini dengan berpuasa kita dilatih untuk menjadi orang yang jujur, biar kita bisa menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, semoga puasa kita ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang takwa, yang selalu jujur dalam keadaan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Karena warisan yang paling kaya ya, tidak ada warisan yang begitu kaya seperti warisan kejujuran. Anak-anakku, jujur itu hebat. Maka seni peduli selalu jujur. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.